Seluruh penonton ini dikejutkan oleh tangan dari Xiaoyan, yang telah mencekik leher dari Feng Qinger. Raut wajah dari Lei Zunze juga terlihat cukup jelek, dia tidak menyangka bahwa sebenarnya, Feng Qinger bisa dikalahkan di tangan dari Xiaoyan. Padahal Lei Zunze telah mengatakan bahwa Xiaoyan tidak boleh menggunakan kekuatan dari orang lain. Sementara Feng Zunze sendiri hanya tersenyum, ketika melihat kemenangan dari seorang Xiaoyan. Dan penampilannya hari ini benar-benar di luar perkiraan, yang kemudian berkata dalam hatinya, penglihatan dari orang tua yang keras kepala itu. Ternyata masih setajam biasanya, aku menjadi bertanya-tanya, di mana dia mendapatkan murid yang luar biasa seperti ini. Tubuh cantik dari Feng Qinger yang ada di arena pertarungan, sekarang telah menjadi kaku. Karena merasakan cekikan dari seorang Xiaoyan, dan dia juga bisa merasakan niat membunuh dari seorang Xiaoyan. Jika dirinya memberikan pergerakan sedikit pun, kemungkinan Xiaoyan akan langsung menghancurkan lehernya. Feng Qinger saat ini hanya bisa mengatupkan giginya dengan erat, dan kemudian api hitam yang cukup aneh secara perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Xiaoyan menjadi lebih dingin, karena ternyata Feng Qinger masih keras kepala. Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan api hijau, yang tiba-tiba melonjak dari tangannya sambil berkata, menyerahlah, jika tidak jangan salahkan aku berbuat kejam. Setelah itu api hijau pun dengan cepat, bertabrakan dengan api hitam yang ada di tubuh dari Feng Qinger. Hal itu membuat api hitam buru-buru menyusut, dan kembali masuk ke dalam tubuh dari Feng Qinger. Detik berikutnya Xiaoyan dibuat terkejut, karena dia bisa merasakan cincin penyimpanan yang ada di jarinya bergetar. Dan kemudian sebuah botol giok ini segera keluar, dari dalam cincin penyimpanan itu. Yang di dalamnya ada darah berwarna hijau dan merah, hal ini juga memancarkan fluktuasi energi yang cukup agung. Perubahan adegan yang tidak terduga ini, menyebabkan banyak orang tercengang, bahkan 4 pemimpin pavilion yang ada di kursi merasakannya. Setelah itu Xiaoyan membawanya masuk kembali, ke dalam cincin penyimpanan. Detik berikutnya Xiaoyan dengan cepat mundur, karena dia bisa merasakan sebuah reaksi dari botol giok, memiliki dorongan yang tidak terkendali, ketika berada dekat dengan Feng Qinger. Hal ini dikarenakan mungkin mereka berasal dari suku yang sama. Xiaoyan kemudian berkata dalam hatinya, sepertinya aku harus mencari waktu untuk bisa menyelesaikan darah ini. Tiba-tiba saja tubuh indah dari Feng Qinger pun mulai bergetar, dan tatapan matanya mulai menunjukkan sebuah keterkejutan. Setelah itu Feng Qinger melihat pada Xiaoyan. Kemudian berkata, apakah yang kau simpan sebenarnya adalah darah esensi Ponis kuno? Mendengar ucapan itu Xiaoyan terkejut, kemudian bertanya, darah esensi Ponik kuno apa maksudmu? Tatapan mata dari Feng Qinger dipenuhi dengan kemarahan, yang kemudian mengatakan, serahkan benda yang kau simpan sebelumnya. Kau benar-benar sangat berani menyimpan sesuatu yang dimiliki oleh suku Ponik Iblis Surgawiku. Mendengar hal itu, seluruh penonton yang ada di arena dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara Lei Zunze yang berada di kursi tiba-tiba saja menghilang, dan dia telah muncul di arena pertarungan, dan tepatnya di samping dari Feng Qinger. Sementara Feng Zunze juga telah menghilang, yang kemudian muncul di samping dari Xiaoyan. Lei Zunze kemudian bertanya, Feng Qinger sebenarnya ada apa? Tatapan mata Feng Qinger melihat pada Xiaoyan, yang kemudian mengatakan, sesuatu yang disimpan oleh Xiaoyan sebelumnya, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa itu merupakan darah esensi dari Ponik kuno milik sukuku. Semua orang yang ada di tempat ini cukup tercengang, ketika mendengar perkataan dari Feng Qinger. Sementara Feng Zunze cukup khawatir kemudian berkata di dalam hatinya, karena dia sangat mengetahui suku Ponik Iblis Surgawi itu, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pavilion petir angin. Sikap sombong dari mereka adalah sesuatu yang tercipta secara alami, dan membuat keributan dengan suku Ponik Iblis Surgawi adalah hal yang ingin dihindari oleh Feng Zunze. Melihat perubahan raut wajah dari Feng Zunze, Xiaoyan tiba-tiba saja berkata, Feng Qinger, aku tidak tahu apa yang kau katakan ini, dan pertarungan hari ini hanyalah sebuah pertandingan menang dan kalah. Dan itu hanyalah masalah yang kecil, Nona Feng, kau tidak perlu menuduhku melakukan hal seperti itu. Wajah cantik dari Feng Qinger pun segera berubah, yang kemudian dia menjawab perkataan dari Xiaoyan, apakah kau mengatakan bahwa aku telah berbuat kesalahan padamu? Xiaoyan pun menjawabnya, jika Anda ingin menuduh seseorang maka Anda harus memiliki bukti. Feng Qinger cukup marah dengan ucapan dari Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, apakah kau berani mengizinkanku untuk mencari sesuatu di dalam cincin penyimpanan milikmu?
dengan teknik pencarian rahasia yang aku miliki, terhadap darah esensi dari ponik kuno. Dan apa yang perlu kau khawatirkan jika kau tidak berbuat kesalahan? Ucapan dari Feng Qinger itu membuat Xiaoyan meliriknya, yang kemudian Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah aku akan mengizinkanmu menggunakan teknik pencarian rahasia. Ekspresi khawatir pun muncul dari Feng Zunze, dia menatap Xiaoyan kemudian bertanya, apakah tidak apa-apa? Xiaoyan hanya tersenyum kemudian mengatakan, tenanglah Ketua Feng, tidak perlu takut, aku selama ini telah melihat banyak orang yang mengeluarkan trik kecil, hanya untuk menuduh diriku, namun pada akhirnya mereka tidak mampu membuktikan apapun. Feng Zunze merasa cukup tenang, setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Sementara Feng Qinger segera tersenyum kemudian berkata, kau sekarang masih bisa bertindak keras, namun jika sampai aku menemukan sesuatu kau akan menerima akibatnya. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian dengan lembut dia mengatakan, namun jika kau gagal menemukan apapun dari dalam diriku, Nona Feng kau harus meminta maaf padaku di depan semua orang. Setelah itu Feng Qinger segera menggigit jarinya, dan tetesan darah merah kini telah muncul. Yang kemudian melayang di hadapannya, lalu membentuk sebuah sel misterius. Dan pada akhirnya sel itu pun melayang, dan berhenti tepat di atas kepala Xiaoyan. Dalam sekejap saja melilit tubuh dari Xiaoyan, dan kali ini Xiaoyan dengan jelas bisa merasakan sebuah energi yang tidak biasa, ketika tubuhnya ditutupi oleh cahaya merah ini. Secara perlahan tubuh dari Xiaoyan pun dipindai oleh cahaya merah, bahkan Feng Qinger juga telah memindai bagian cincin milik Xiaoyan, untuk beberapa kali, namun hasilnya masih saja tidak menemukan apapun. Sementara Feng Zunze yang ada di samping Xiaoyan, hanya bisa menghilang nafas dengan lega. Setelah pencarian ini sia-sia, Feng Qinger pun mengubah segel yang ada di tangannya dan cahaya merah telah kembali ditarik masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya, bagaimana, apakah kau menemukan sesuatu? Feng Qinger yang cukup marah dia pun menjawabnya, di mana sebenarnya kau menyembunyikan darah esensi dari ponik kuno? Tiba-tiba saja raut wajah Feng Zunze dipenuhi dengan kemarahan kemudian mengatakan, Feng Qinger jangan pikir bahwa diriku tidak berani melakukan apapun, hanya karena kau adalah anggota dari suku ponik iblis surgawi. Jika kau terus membuat masalah, jangan salahkan aku yang tidak akan memberikan wajah apapun kepada suku ponik iblis surgawimu. Setelah mendengar ucapan dari Feng Zunze, yang kemudian Lei Zunze di sampingnya pun lalu berkata, Qinger sudahlah, mungkin masalah ini hanya salah paham. Feng Qinger dia sedikit cemas lalu mengatakan, tapi guru. Lei Zunze buru-buru mengangkat tangannya, dan membuat Feng Qinger terdiam, dan kemudian Feng Qinger pun berkata dalam hatinya, dengan cukup marah. Xiaoyan, aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja. Melihat Feng Qinger yang tidak berdaya, Xiaoyan hanya tersenyum yang kemudian dia mengatakan, Nona Feng, sepertinya kau telah melupakan sesuatu, sebagai murid utama dari Pavilion Petir Angin, aku pikir kau tidak mengingkari kata-katamu sendiri. Setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan, yang kemudian dengan nada suara yang cukup berat, dia pun mengatakan, maafkan aku Xiaoyan. Mendengar hal ini Xiaoyan hanya tersenyum, meskipun kata maaf dari Feng Qinger adalah sesuatu yang tidak ikhlas. Detik berikutnya Lei Zunze kemudian berkata, hasil dari pertandingan hari ini sudah diketahui, dan menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan juga Pavilion Petir Angin sudah dihapuskan. Setelah itu Lei Zunze melihat pada Xiaoyan, kemudian mengatakan, Xiaoyan, karena dukungan dari Feng Zunze, maka aku akan melupakan masalahmu dengan Pavilion Petir Anginku. Namun kau seharusnya mengetahui apa yang terbaik, untuk dirimu sendiri di masa depan. Jika sampai gerakan 3000 petir yang kau miliki, kau bocorkan pada orang lain, maka aku akan bergerak secara pribadi untuk membunuhmu. Xiaoyan segera tersenyum sambil mengatakan, Lei Zunze, percayalah aku tidak akan membocorkan gerakan 3000 petir ini kepada siapapun. Sementara Feng Zunze hanya bisa tersenyum, ketika melihat raut wajah yang cukup jelek dari seorang Lei Zunze, dan kemudian mengatakan, Lei Zunze, kau benar-benar bermurah hati, dan kemungkinan pertemuan besar 4 pavilion saat ini, akan mengalami kesulitan untuk dilanjutkan kembali. Mendengar ucapan dari Feng Zunze, Lei Zunze hanya bisa tersenyum. Selanjutnya Feng Zunze pun tertawa sambil mengatakan, karena pertemuan besar hari ini sudah selesai, maka aku tidak akan tinggal lebih lama, dan di masa depan nanti mungkin aku akan berkunjung kembali ke tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Feng Zunze menangkupkan dua tangannya pada Lei Zunze, kemudian angin liar bertiup segera, setelah itu muncul di sekitar mereka, dan secara otomatis berubah menjadi elang angin yang sangat besar.
Feng Zunze memberikan isyarat pada Xiaoyan sambil mengatakan, ayo kita harus segera pergi dari tempat ini. Tubuh dari Feng Zunze dan juga Xiaoyan, dalam sekejap saja melompat ke atas elang angin. Sementara Mu Qingluan dia segera memberikan isyarat pada Lin Yan, dan mengajaknya untuk melompat pada elang besar, dan pergi dari tempat ini. Kemudian Jian Junse, dan juga Huang Kuang Junse, mereka juga mengucapkan selamat tinggal pada Lei Junse, dan mereka juga pergi bersama dengan para muridnya. Setelah semuanya pergi dari tempat ini, tatapan mata dari Lei Junse melihat dengan cukup suram ke arah Feng Qinger, lalu bertanya, Qinger apakah kau benar-benar merasakan darah esensi ponik sebelumnya? Feng Qinger pun mengangguk lalu dia mengatakan, ya aku benar merasakannya, namun aku tidak tahu kenapa diriku tidak bisa menemukannya. Lei Junse tersenyum dengan penuh kelicikan. Setelah itu dia mengatakan, mungkin saat ini kau harus kembali dan melaporkan masalah ini pada suku ponik iblis surgawimu, dan saat itu para ahli dari dalam sukumu mungkin akan turun tangan sendiri untuk menangkap Xiaoyan. Jika orang-orang dari pavilion bintang jatuh menghentikan mereka, seharusnya itu tidak sulit bagi suku ponik iblis surgawimu untuk menghabisi mereka dengan kekuatannya. Feng Qinger ragu-ragu sejenak, sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya, dan kemudian ekspresi dingin muncul di raut wajah dari Lei Junse, dan dia pun bergumam, dengan diikuti niat membunuh yang besar. Xiaoyan, karena kau sendiri menolak untuk menghilangkan gerakan 3000 petir, maka aku akan membuatmu tidak bisa menggunakan lagi. Berpindah pada elang angin yang telah terbang tinggi di langit, sementara Xiaoyan duduk di bagian belakang dari elang angin itu. Tatapan matanya menoleh ke arah belakang, dan dia cukup lega karena sudah bisa keluar dari pegunungan petir angin. Detik berikutnya Xiaoyan mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan. Hal ini membuat sosok dari Feng Zunze segera muncul di samping Xiaoyan, lalu dia bertanya dengan heran, Xiaoyan apa itu? Xiaoyan tidak menjawabnya, namun tatapan mata dari Xiaoyan masih terus melihat pada api yang menyala di tangannya, dan kemudian ada tetesan darah berwarna hijau merah yang bercampur dengan nyala api ini. Darah itu mengandung riak energi yang cukup mengejutkan, dan secara perlahan dipaksa keluar oleh Xiaoyan. Feng Zunze, Mu Qingluan, dan Lin Yan langsung mengungkapkan ekspresi terkejut ketika melihat hal ini. Karena sebenarnya Xiaoyan telah menyembunyikan tetesan darah hijau merah di dalam api surgawi, dan tidak heran hal itu bisa lolos dari teknik pencarian rahasia milik Feng Qinger. Tiba-tiba saja raut wajah cantik dari Mu Qingluan segera berubah, ketika melihat 3 tetesan darah hijau merah telah dikeluarkan oleh Xiaoyan. Dan hal itu membuat Mu Qingluan segera mengatakan, sebenarnya itu memang darah esensi dari ponik kuno, apalagi warnanya begitu pekat. Sepertinya hal ini hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa ponik iblis surgawi yang telah mencapai tahap Doushun. Mendengar ucapan dari Mu Qingluan, raut wajah dari Feng Zunze juga telah berubah kemudian mengatakan, untungnya hal ini tidak ditemukan lebih awal, jika tidak kemungkinan besar kita semua akan mendapatkan masalah yang cukup merepotkan. Karena darah esensi ponik kuno yang berada di tahap Doushun, sudah cukup untuk bisa membuat ponik iblis surgawi mengerahkan seluruh pasukan mereka. Kalian berdua tolong jangan bocorkan masalah ini kepada siapapun, Mu Qingluan, dan juga Lin Yan. Mereka berdua segera menganggukkan kepalanya, karena masalah ini adalah sesuatu yang sangat serius. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Lin Yan melihat ke arah wajah Xiaoyan yang terlihat cukup aneh, dan kemudian Lin Yan berkata dengan ragu-ragu, darah esensi ponik kuno telah dipaksa keluar oleh Xiaoyan, tapi kenapa ekspresi di raut wajahnya menjadi seperti itu? Feng Zunze dan juga Mu Qingluan pun segera melihat pada wajah Xiaoyan, yang kali ini sebenarnya telah berubah menjadi merah darah. Bahkan suhu yang sangat panas juga telah melonjak di tubuh dari Xiaoyan, seolah-olah dia sedang menolak sesuatu. Tatapan mata dari Feng Zunze tiba-tiba saja menajam, yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya ada lebih dari 3 tetes dari esensi ponik kuno, dan seharusnya hal itu masih tersisa di dalam tubuh Xiaoyan. Namun saat ini sepertinya Xiaoyan kesulitan untuk memaksa mereka keluar. Lin Yan dengan cemas buru-buru bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Mu Qingluan kemudian mengatakan, bagian dalam darah esensi ponik kuno itu mengandung kekuatan garis keturunan dari suku ponik iblis surgawi, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk bisa menyerapnya. Bagaimanapun juga seorang manusia itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan ponik iblis surgawi. Jika seseorang dengan paksa menyerapnya, kemungkinan tubuh dari orang ini hanya akan meledak.
Dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan saat ini adalah membantu mengeluarkan esensi darah dari ponik kuno yang tersisa di dalam tubuh Xiaoyan. Lalu apakah yang terjadi pada Xiaoyan? Apakah Xiaoyan bisa mengatasi esensi ponik iblis surgawi? Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.